A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Pastinya semua dalam keadaan sehat walafiat bukan? Dan terhindar dari virus COVID-19 ini yang masih berlangsung di Indonesia pada saat ini ya. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh mata kuliah dasar-dasar manajemen, yaitu tugas pada kesempatan kali ini saya membuat vlog. Nah, vlognya itu cukup menantang ya, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan pertama yang akan saya jelaskan itu apa sih manajemen? Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi dalam manajemen yang harus dibutuhkan diantaranya yang pertama itu adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya, seperti sumber daya alam maupun keuangan serta informasi. Yang kedua, manajemen yang harus dibutuhkan yaitu adanya proses yang bertahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga proses pengendalian dalam pengawasan. Yang terakhir, yang ketiga itu kita harus membutuhkan adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu kita punya fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama itu ada planning, ada organizing, ada directing, ada controlling, ada 4 ya. Yang pertama fungsi perencanaan atau fungsi planning, yaitu upaya untuk antisipasi kecenderungan di masa mendatang, menentukan strategi dan taktik yang tepat. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Apa sih pengertian fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian? Yaitu bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada fungsi pengimplementasian atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Pasti itu ya, harus membutuhkan fungsi pengimplementasian dan directing. Yang keempat, fungsi pengendalian dan pengawasan atau controlling. Apa sih pengertian pengendalian dan pengawasan atau controlling? Yaitu untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar dapat berjalan sesuai target. Pasti kita harus membutuhkan target ya dalam penjualan. Yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan atau planning. Apa sih yang harus kita butuhkan dalam perencanaan atau planning? Yang pertama yaitu ada tujuan dan target bisnis. Pasti kita membutuhkan itu ya teman-teman. Yang kedua ada strategi. Kita harus punya strategi ya. Mau itu punya usaha sendiri atau membuat perusahaan baru ataupun yang lainnya, pasti kita membutuhkan target. Nah, targetnya itu misalkan kalau teman-teman ingin membuat suatu produk, itu targetnya akan dipasarkan kemana saja sih? Nah, mau itu OLX, Facebook, Tokopedia maupun yang lainnya, itu kita harus punya target ya. Pasti itu kita membutuhkan target. Yang ketiga sumber daya. Nah, sumber daya itu harus ya, ketika kita memulai usaha baru itu harus membutuhkan sumber daya.
Yang keempat, kita pasti membutuhkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang selanjutnya, kita harus membutuhkan fungsi organizing. Apa sih yang harus dibutuhkan dalam fungsi organizing? Yang pertama, fungsi organizing adalah alokasi sumber daya. Yang kedua, ada rumusan tugas. Yang ketiga, ada penetapan tugas. Dan yang terakhir, yang keempat itu kita harus membutuhkan penetapan prosedur maupun yang lainnya. Nah, teman-teman, selain kita membutuhkan fungsi perencanaan atau fungsi organizing, kita pasti membutuhkan adanya fungsi directing ya. Fungsi directing. Apa saja sih fungsi-fungsi directing? Yang pertama, ada proses kepemimpinan. Yang kedua, ada bimbingan dan motivasi. Yang ketiga, ada tugas dan penjelasan rutin. Yang keempat, ada fungsi kebijakan dan SOP. Selain itu, teman-teman, kita harus membutuhkan fungsi controlling. Apa sih fungsi controlling? Fungsi-fungsinya yang harus kita butuhkan selain yang tadi itu. Yang pertama, adanya evaluasi dan keberhasilan. Yang kedua, ada langkah-langkah klarifikasi dan koreksi. Yang terakhir, yang ketiga, ada alternatif solusi untuk masalah. Selain itu, kita juga butuh atau membutuhkan fungsi operasional dalam manajemen. Apa sih fungsi operasional dalam manajemen atau dari manajemen itu? Yang pertama, kita harus membutuhkan sumber daya manusia. Yang kedua, kita harus membutuhkan manajemen produksi. Yang ketiga, kita harus membutuhkan manajemen pemasaran. Yang terakhir, yang keempat itu kita harus membutuhkan manajemen keuangan. Apa sih manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis kita yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita, kualitas yang konstan. Yang kedua, manajemen produksi. Apa sih manajemen produksi? Manajemen produksi juga dalam kegiatan produksinya pada dasarnya merupakan proses sumber daya input yang dapat diubah menjadi output berupa barang dan jasa. Yang ketiga, ada manajemen pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pemasaran, teman-teman? Nah, manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Nah, yang harus diwujudkan itu apa sih? Yang pertama, survei konsumen. Itu pasti butuh survei konsumen. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, ada penjualan. Yang keempat, ada distribusi. Nah, selain kita membutuhkan manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, yang terakhir kita membutuhkan manajemen keuangan ya teman-teman. Apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya memastikan kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis profit. Nah, yang dibutuhkan itu dalam manajemen keuangan itu selain itu apa aja? Ada perencanaan modal, ada alokasi modal. Yang terakhir ada kontrol penjualan produk ya teman-teman. Nah, selain itu pada pertemuan kedua saya akan menjelaskan manajer dalam kegiatan manajemen. Apa sih pengertian manajemen, teman-teman? Pengertian manajemen adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen yang tugasnya bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi
dijalankan seluruh pengemban tugas. Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam keahlian manajemen? Manajemen yang harus dibutuhkan dalam keahliannya, yang pertama ada teknis, yang kedua ada komunikasi, ada konseptual, yang terakhir ada pengembalian tugas atau pengembalian keputusan. Selain itu, keahlian manajemen apa sih yang harus dibutuhkan dalam pertemuan kedua ini? Yaitu kita harus membutuhkan manajemen global. Manajemen global adalah keahlian manajerial yang tidak hanya fokus di satu keadaan negara, tetapi juga lintas negara bahkan budaya. Yang kedua, ada teknologi. Ahli dalam mengikuti dai, menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Selain itu, kita harus membutuhkan tingkatan manajemen dalam organisasi ya teman-teman. Apa sih tingkatan manajemen dalam organisasi yang dibutuhkan? Yang pertama, ada top manajemen, ada middle management, ada supervisor atau first line management. Yang ketiga, ada yang keempat itu non supervisor management. Itu yang harus dibutuhkan dalam tingkatan manajemen dalam organisasi ya, ingat teman-teman. Selain itu, tingkatan manajemen dalam perusahaan apa sih yang harus dibutuhkan? Yang pertama, ada yang namanya direktur. Direktur itu di atasan dari sebuah manajemen dalam perusahaan. Yang kedua, ada wakil direktur. Wakil direktur apa saja sih bawahannya? Ada manajer personalia, ada manajer keuangan. Yang selain itu, di bawahan di bawahan wakil direktur apa saja sih? Ada manajer produksi, ada manajer pemasaran. Selain itu, manajer. Tugas manajer apa sih? Yaitu tugas manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen yang ada di dalamnya. Selain itu, manajer dipresentasikan oleh istilah lain seperti presiden, ketua, wakil presiden, wakil ketua, kabak, dan sebagainya. Yang dibutuhkan dalam keahliannya manajer yaitu diperlukan agar para manajer dapat menjalankan fungsinya secara teknis, konseptual, komunikasi, pengembalian keputusan, dan pengaturan waktu. Pada pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Apa sih pengertian organisasi? Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat ya teman-teman. Kegiatan manajemen wajib diperhatikan faktor lingkungan. Yang pertama yaitu ada internal, ada eksternal. Eksternal dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada mikro, yang kedua ada makro. Selain itu lingkungan eksternal atau yang lingkungan internal organisasi terlebih dahulu. Apa sih itu? Yang pertama ada owner yang dibutuhkan. Owner apa sih? Pemilik sah akibat adanya penyertaan modal, ide, dan ketentuan lainnya. Yang kedua, board of director. Fungsi atau tugasnya apa sih? Yaitu tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi. Yang ketiga, lingkungan fisik. Apa sih yang harus dibutuhkan dalam lingkungan fisik? Yaitu adanya sumber daya keuangan, ada sumber daya fisik, sumber daya alam, dan informasi ya teman-teman. Selain itu, yang dibutuhkan dalam lingkungan internal organisasi ada juga lingkungan eksternal organisasi. Apa sih lingkungan eksternal organisasi yang harus dibutuhkan? Yang pertama ada customer, ada kompetitor, ada supplier, ada strategi of partner ya teman-teman. Yang kelima ada regulator, yang keenam ada pemerintahan, yang ketujuh ada masyarakat umum ya teman-teman. Selain itu, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional apa sih yang harus dibutuhkan? Yang pertama ada ekspor import.
Yang kedua, kita harus membutuhkan lisensi. Yang ketiga, partner strategis. Yang keempat, yang terakhir ada investasi langsung ya. Selain itu, faktor-faktor terkait bisnis internasional yang harus dibutuhkan apa saja sih teman-teman? Yang pertama, ada kontrol dalam perdagangan internasional. Yang kedua, ada komunitas ekonomi internasional. Yang terakhir, ada budaya antar bangsa ya teman-teman. Selain itu, pertemuan kelima, saya akan menjelaskan fungsi perencanaan dan pengembalian tugas atau fungsi perencanaan dan pengembalian keputusan. Yang pertama, planning. Apa sih yang dimaksud dengan planning? Planning adalah proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tugas organisasi secara menyeluruh, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Fungsi perencanaan. Pasti kita membutuhkan fungsi perencanaan ya teman-teman, selain planning. Apa sih fungsi perencanaan? Yang pertama pasti membutuhkan arahan. Yang kedua minimalisir dampak perubahan. Yang ketiga standar kualitas yang harus dibutuhkan dalam fungsi perencanaan. Selain itu, fungsi perencanaan mempunyai persyaratan perencanaan juga ya teman-teman. Apa sih persyaratan perencanaan? Persyaratan perencanaan yang pertama itu ada faktual atau realistis. Yang kedua ada logis dan rasional. Yang ketiga ada fleksibel. Yang terakhir ada komitmen. Nah, selain itu fungsi perencanaan mempunyai jenis-jenis tujuan perencanaan juga. Apa sih jenis-jenis tujuannya? Yaitu tujuannya yang pertama kita membutuhkan strategis, yang kedua taktis, yang ketiga tujuan operasional. Selain itu kita membutuhkan alat bantu perencanaan. Yang pertama ada flowchart, ada Gantt chart, ada part network, yang terakhir part network. Selain itu penyelesaian masalah dan pengembalian tugas yang dibutuhkan, yaitu yang pertama memahami masalah dan penyelesaian masalah, yang kedua masalah dan gejala, yang ketiga memahami keputusan. Nah, pada pertemuan terakhir yang keenam itu saya akan menjelaskan manajemen strategis perusahaan. Apa sih pengertian strategi? Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi disbanding para pesaingnya. Yang dibutuhkan yaitu jenis-jenis strategi. Apa sih jenis-jenis strategi yang harus dibutuhkan? Yang pertama ada corporate level. Yang kedua ada business level strategi. Yang terakhir ada fungsional level strategi. Selain itu, dalam melakukan manajemen strategi dibutuhkan proses penyusunan strategi. Apa sih yang harus dibutuhkan? Yang pertama, yaitu penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua, analisis situasi internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu pemilihan strategi. Selain itu, analisis situasi eksternal dan internal, yaitu ada strengths, yang pertama itu strengths. Yang kedua W-nya weakness. Yang terakhir yang ketiga opportunities. Yang T-nya itu traits. Nah, pada pertemuan yang paling terakhir ini, pertemuan bab 7, saya akan menjelaskan desain dan struktur organisasi. Yang harus dibutuhkan konsep dalam pengorganisasian. Apa sih konsep dasar pengorganisasian? Yaitu manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Yang dibutuhkan ada 4, pilar organisasi ada 4. Yang pertama pembagian kerja, ada pengelompokan pekerjaan, yang ketiga ada penentuan relasi, bagian
dalam organisasi. Yang terakhir ada penentuan mekanisme antar bagian koordinasi. Selain itu, kita mempunyai faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Apa sih faktor-faktor ya yang mempengaruhi struktur organisasi? Yang pertama, ada strategi organisasi. Yang kedua, ada skala organisasi. Yang ketiga, ada teknologi. Yang keempat, ada lingkungan. Selain itu, kita mempunyai pendekatan dalam proses departementalisasi, yaitu yang pertama, ada pendekatan fungsional. Kita harus membutuhkan pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan produk. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Yang keempat, pendekatan geografis. Yang terakhir itu pendekatan matriks. Terima kasih ya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata dalam perbuatan yang salah, tipe ataupun yang lainnya, tolong dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.